Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat mudah dipahami dan mendapat berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir semua pada hari ini? Alhamdulillah, kalian hadir semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya atau materi yang kita pelajari di minggu lalu. Ada yang ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Iya, benar sekali. Materi tentang faktorial. Ada yang tahu apa itu faktorial? Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari faktorial? Iya, faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, di sini ada n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 dikali dalam kurung n kurang 2 kali seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 sampai kali 1. Nah, di sini kita mengalikannya maksudnya dengan angka sebelumnya hingga angka 1. Nah, di sini ada 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, yang mana kita mengalikannya dari angka 3 ke 2 hingga ke 1. Kita mengalikannya dengan bilangan sebelumnya. Kemudian ada 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka akan dihasilkan 120. Nah, di sini khusus untuk 0 faktorial hasilnya adalah 1. Kemudian di sini ada contoh. Yang pertama, tentukan nilai dari 10 faktorial per 8 faktorial sama dengan 10 dikali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Nah, kenapa kita mengalihkan yang di pembilang itu sampai 8 faktorial saja? Karena kan di penyebutnya itu ada 8 faktorial. Nah, jadi di pembilang dan di penyebutnya bisa kita bagi tuh yang 8 faktorialnya. Sehingga dihasilkan 10 dikali 9. Hasilnya adalah 90. Kemudian soal nomor 2. Tentukan nilai dari 11 faktorial per 10 faktorial ditambah 9 faktorial sama dengan 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 10 kali 9 faktorial ditambah 9 faktorial. Kita lihat di penyebutnya itu yang 10 faktorial ditambah 9 faktorial itu kita jabarkan menjadi 10 kali 9 faktorial ditambah 9 faktorial. Nah, kalau sudah kita jabarkan itu, maka akan dihasilkan lagi 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per dalam kurung 10 ditambah 1 dikali 9 faktorial. Nah, yang di penyebutnya itu kita jabarkan lagi menjadi 10 tambah 1 dikali 9 faktorial. Maka dihasilkan 11 dikali 10 kali 9 faktorial per 11 dikali 9 faktorial. Nah, di pembilang dan penyebutnya ada nilai yang sama yaitu 11 dan 9 faktorial. Maka kita bagi atau kita coret, maka tersisalah angka 10. Maka hasilnya adalah 10. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang permutasi dan kombinasi, yang mana akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita simak penjelasan dari permutasi dan kombinasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini adalah siswa mampu memahami
tentang materi, permutasi, dan penerapannya. Yang kedua, siswa mampu memahami materi tentang kombinasi dan penerapannya. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang permutasi. Apa sih permutasi itu? Nah, permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Di sini ada AB tidak sama dengan BA, atau 12 tidak sama dengan 21. 12 kan tidak sama dengan 21. Oleh karena itu, permutasi ini sangat memperhatikan urutan. Nah, selanjutnya di sini ada permutasi R unsur dan N unsur yang tersedia dapat dituliskan PNR atau P dalam kurung N, R atau NPR dengan R tidak sama dengan N. Nah, di sini ada rumus tentang permutasi. Rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Nah, di sini ada contoh tentang permutasi. Dikatakan dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Mari kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya di sini diketahui N-nya sama dengan 7 dan R-nya sama dengan 3. R-nya di sini adalah ketua, sekretaris, dan seorang bendahara. Sedangkan yang N7 itu adalah 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Maka kita masuk ke rumus permutasi. Rumusnya yaitu NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, maka menjadi 7P3 sama dengan 7 faktorial per dalam kurung 7 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Dihasilkan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Yang 4 faktorialnya kita bagi atau kita coret, maka tersisa 7 dikali 6 kali 5. Hasilnya adalah 210. Jadi, susunan kepengurusan yang mungkin terjadi ada 210 cara. Baiklah, di sini ada jenis-jenis permutasi. Jenis-jenis permutasi di sini ada 4, yaitu yang pertama permutasi dengan unsur yang berbeda, kedua permutasi dengan unsur yang sama, ketiga permutasi siklis, dan keempat permutasi berulang. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis permutasi secara satu persatu. Nah, untuk jenis-jenis permutasi, yang pertama permutasi unsur yang berbeda. Rumusnya di sini adalah NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Kemudian untuk permutasi unsur yang sama, rumusnya P sama dengan N faktorial per A faktorial kali B faktorial dikali C faktorial. Untuk yang ketiga yaitu permutasi siklis, rumusnya P siklis sama dengan dalam kurung N dikurang 1 faktorial. Kemudian yang keempat permutasi berulang, rumusnya P berulang sama dengan N pangkat K. Nah, di sini ada contoh tentang permutasi unsur yang berbeda, yang mana rumus permutasi unsur yang berbeda yaitu NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Nah, soalnya berapa banyak kata yang dibentuk dari huruf-huruf pada kata A nih? Jawabannya adalah karena pada soal ini terdapat 3 huruf yang berbeda, yaitu ada A, ada N, ada I. Maka kita ketahui R-nya yaitu sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 3P3 sama dengan 3 faktorial per dalam kurung
3 kurang 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial. Nah, 3 faktorial di sini kita jabarkan, maka menjadi 3 kali 2 kali 1 per 0 faktorial di sini hasilnya adalah 1. Maka dihasilkan 3 kali 2 kali 1 per 1 hasilnya adalah 6. Jadi, banyak cara yang dibentuk, ada 6 cara atau 6 kata, yaitu ada Ani, Ain, Nia, Nai, Ian, dan Ina. Paham kan anak-anak? Alhamdulillah paham. Nah, kita lanjut ya ke contoh permutasi unsur yang sama, yang mana di sini rumusnya P sama dengan N faktorial per A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial. Nah, di sini soalnya adalah berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata apa. Mari kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya di sini kita ketahui N-nya sama dengan 3. Kemudian A-nya sama dengan 2, banyak huruf A-nya. Kemudian yang B sama dengan 1, banyak huruf P. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, maka dihasilkan P sama dengan N faktorial per A kali A faktorial kali B faktorial dikali C faktorial, sama dengan kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu dihasilkan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Nah, kenapa kita mengalihkan yang 3 faktorial itu sampai 2 faktorial saja? Karena di penyebutnya itu kan ada angka 2 faktorial. Nah, untuk lebih mudah kita mengalihkannya, maka sampai 2 faktorial saja, karena kan nantinya bisa kita coret. Nah, atau kita bagi maksud Ibu. Maka akan dihasilkan yaitu 3 per 1 faktorial, yang mana 1 faktorial itu hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 3 per 1. 3 per 1 sama dengan 3. Paham kan anak-anak? Semoga paham ya. Ini gampang banget loh. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal tentang permutasi siklis, yang mana rumus permutasi siklis di sini adalah P siklis sama dengan dalam kurung N dikurang 1 faktorial. Soalnya di sini adalah berapa banyak cara menyusun huruf A, B, C pada susunan melingkar. Jawabannya adalah kita ketahui N-nya sama dengan 3. Langsung saja kita masukkan ke rumus. P siklis sama dengan dalam kurung nilai N-nya yaitu 3, kita kurang 1 faktorial, maka akan dihasilkan 2 faktorial. Nah, kita jabarkan saja 2 faktorial ini, maka menjadi 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Lanjut, kita masuk ke contoh soal tentang permutasi berulang, yang mana rumus permutasi berulang di sini adalah P berulang sama dengan N pangkat K. Nah, soalnya diberikan angka 1, 2, 3 akan disusun bilangan puluhan dari angka-angka tersebut. Berapa banyak angka yang dapat dibentuk? Jawabannya di sini kita ketahui N sama dengan 3. Banyak unsur yang tersedia. Kemudian K sama dengan 2. Banyak unsur yang disusun. Kita masukkan langsung ke rumus permutasi berulang, yaitu P berulang sama dengan N pangkat K. Maka menjadi P berulang sama dengan nilai N-nya kan 3, yang K-nya itu 2, maka dihasilkan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9. Maka terdapat 9 cara. Selanjutnya, kita masuk ke materi kombinasi.
Nah, baik. Sini kita akan membahas materi tentang kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Nah, kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi tadi kan memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi di sini tanpa memperhatikan urutan. Jadi, misalkan AB itu sama dengan BA. Kalaunya susunannya berbeda, untuk kombinasi itu tidak apa-apa. Kalau permutasi itu harus tersusun dan terurut. Jadi, banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan CNR atau NCR atau C dalam kurung N, R dengan R kurang dari sama dengan N. Nah, rumus untuk kombinasi di sini adalah CNR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, di sini ada contoh tentang kombinasi. Dikatakan sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Mari kita selesaikan. Jadi penyelesaiannya di sini, maka C 10 2 sama dengan N-nya di sini adalah 10, yang R-nya adalah 2. Maka dihasilkan kita masuk ke rumus kombinasi, yaitu N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Maka masukkan angkanya ke dalam rumus kombinasi, yaitu 10 faktorial per dalam kurung 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dihasilkan 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 10 kali 9 per 2 kali 1 sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 45 jabat tangan. Semoga dipahami ya anak-anak. Nah, kalau begitu kalian di sini Ibu minta untuk mengerjakan soal evaluasi. Ibu berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Silahkan kerjakan soal berikut dan kumpulkan ke Ibu jika sudah selesai mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kiranya Ibu anggap kalian sudah memahami tentang permutasi dan kombinasi. Nah, maka kesimpulan di sini adalah permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Jenis-jenis permutasi di sini ada 4, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang. Adapun kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah, untuk permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Baiklah, kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat mudah dipahami. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Ibu tutup. Terima kasih sudah berpartisipasi dan mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tertib. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.